Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmaning Allah kang rahim dunia tur kang asin akhirat ngawiti isuk. Alhamdulillahil fattahi al-jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Alhamdulillahi utai sakehe puji kang papat, hamdani qadimani wa hamdani hadisani. Lillahi iku tetep kedua Allah al-fattahi kang maha pembuka. Ini lafaz al-fattah kalau dibaca setelah qobliyah subuh 71 sambil megang dada, yaftahullahu al-asrar fi qalbi. Habis sholat subuh qobliyah salam, sebelum koma baca ya fattah atau al-fattahu 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 atau ya fattah ya fattah ya fattah 71 yaftahullahu ala qalbihil asrar wal mukasyafah. Jadi kalau pengen mukasyafah, ini istri kira-kira marah apa enggak? Ini baca ya fattah 71 atau al-fattahu 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 71. Itu enggak sampai 5 menit kalau cepat. Al-fattah 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 al-fattah. Bisa untuk membuka hati istri agar ya al-jawadi kang mahaloma. Ini bisa dibaca bitasydid al-jawad, bisa dibaca bitakhfif al-jawadi. Kalau jawad itu isim fa'il sigha mubalaghah, al-jawad al-fattah gitu. Al-mu'inu ala tafaqquhi fid dini kang nolongi ala tafaqquhi fid dini ing atase nerima paham ing dalam agama. Man ikhtarahu nulungi ing wong kang nerima milih ya Allah ing siwa minal ibadi saking hamba. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khuludi. Lan dikatakan isun ing setune kelakuan iku arana pangeran kang wajib disembah lan hak iku maujud angin Allah. Syahadatan tudkhiluna daral khuludi kelawan nekadaken kang manjingaken iya syahadat na ing kita ing desa kekekalan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi. Lan nekadaken isun ing setune Gusti kita nyatane Kanjeng Nabi Muhammad iku hambane Allah lan rasule Allah sahibul maqamil mahmudi kang ngeduweni maqam pangkat kang den puji. Sallallahu wasallam alaihi mugi rahmati sapa Allah lan jelamataken ya Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjadi salatan wa salaman afusu bihima yaumal ma'adi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa ashabihi lan sakehe sahabat Nabi al-amjadi kang sakehe agung. Ya al-amjad niki jadi sifat sing ashab. Al-amjad kudune maka al-majidin wa ashabihil majidin, sakehe sahabat Nabi kang mulya kabeh. Tetapi goni isim jama taksir li ghairil qiyas. Arane apa jama li ghairil qiyas. Kudune ma wa ashabihil majidin. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'adi. Kelawan maca selawat lan salam kang bakal bahagia isun bihima kelawan karone selawat lan salam yaumal ma'adi ing dalam dina kiamat. Karena memang orang yang banyak baca salawat salam insyaallah di hari kiamat fi yaumil ahwal itu ada gunung meletus sedikit aja kita kan luar biasa itu waktu di Jogja itu kesini kesana kemari luar biasa ahwal yaumil qiyamah. Tapi bagi orang yang senang membaca selawat waktu
hidupnya itu kalau sampai ketemu hari kiamat itu tidak akan bisa atau tidak akan terkena ahwalu yaumil qiyamah. Atau ketika yaumil ba'as itu sama juga, luar biasa ketika ba'as sampai ke sirat itu di mauqif, kalau tidak mendapat syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad, menunggunya dari ratusan ribuan tahun ngantrinya itu. Tapi kalau kita mendapat syafaatul uzma li taksirina salatan wa salaman alaihi fi dunyana, insyaallah nafuzu yaumal qiyamati wa yaumal ba'ts. Wa ba'du lan ing dalem selesai maca bismillah hamdalah salawat dan salam. Fahada syarhun mufidun ala kitabil musamma bi qurratil aini bi muhimmatid dini yubayyinul murada wa yutammimul mufada wa yuhassilul maqasida wa yubrizul fawaida. Fahada maka utawiki kang hadir ningati. Jadi sudah ada konsep kitab yang akan ditulis di dalam otaknya ini. Fahada ini bukan sesuatu yang maksus sudah ada ditulis, tetapi sudah ada konsep di dalam pikiran fidhni al-muallif. Ini yang akan saya tulis. Fahada ini dari awal sampai akhir itu sudah ada konsepnya. Fahada syarhun mufidun iku syarah mufidun kang medahaken. Di kitab itu ada matan, seorang pengarang yang menulis matan, dia menulis konsep-konsep formula-formula yang sangat ringkas. Kemudian ada syarah, setiap kata bisyarah, setiap i'rab yang iskal di hal sama dia, dilepaskan kesulitannya itu. Setiap ada kalimat yang gharibah, kemudian dia tafsiri dengan kalimat yang qaribah. Yang gharibah ditafsiri dengan yang qaribah. Nah, itu tugasnya pensyarah. Ada lagi kitab hasyiah. Kalau kitab hasyiah itu hanya lafzun apa yang muhimun inda asyarih, itu kemudian disyarahi tanpa melihat yang mudah-mudah, tidak diambil oleh dia. Hanya sesuatu yang dianggap lafzun muhimun disyarahi atau diterangkan. Nah, itu kitab namanya kitab hasyiah. Nah, kalau kitab hasyiah dalam versi cetaknya harus dicantumkan versi aslinya, versi matan dari versi dari kitab hasyiah. Karena kalau tidak dicantumkan, pembaca akan bingung. Karena kitab ya apa lafaz-lafaz yang disyarahi itu tidak semuanya. Tapi kalau lafaz syarah, walaupun matannya itu tidak dicantumkan, maka matan biasanya ada dalam kurung, dalam cara mengarang itu mudah untuk tetap dipahami bahwa ini karangan aslinya dan ini adalah karangan daripada pensyarahnya. Seorang muhakkik sebuah kitab dari manuskrip yang baru ditemukan, itu tidak boleh, kalau bukan kitab syarah, kitab matan misalnya, itu tidak boleh ditadsis kayak tadi itu dasaya dusu itu disisitin, itu interpolasi namanya. Nah, jadi kalau kitab ditemukan, ini kitab Syekh Nawawi, ya dicetak matbu'un ala ma kana alaih. Begitu adanya aja, jangan disisip-sisipi. Kalau kita ada yang belum mengerti, kita pengen menerangkan, kemudian taruh di bawah. Lafadznya itu harus tetap seperti itu. Itu kalau kita mencetak kitab matan dari para ulama. Nah, kalau Balawi beda. Nemuin manuskrip, kemudian dasaya dusu, dia mendas, desas-desus, ditulis pakai muqaddam, pakai mirbat di dalamnya. Padahal di dalam kitab aslinya tidak ada pakai muqaddam. Pakai muqaddam ini adalah syahsun wahmiyun khayaliyun, seorang yang betul-betul tidak ada di masa lalu, hanya ada khayalan dari kaum Balawi, kemudian dimasukkan di dalam kitab matannya para ulama masa lalu. Ketika saya verifikasi dari kitab manuskrip aslinya, sama sekali tidak ada nama itu.
Jadi saya lihat ini misalnya tarik Baha fi Tarikh Hadramaut, katanya karya Ibnu Hisam. Kemudian ada Faqih Muqaddam di situ, ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Saya cari itu manuskripnya, ternyata tidak ada nama Faqih Muqaddam, hanya disisipin nama Faqih Muqaddam, seakan-akan Faqih Muqaddam pernah ditulis oleh para ulama. Padahal Faqih Muqaddam ini sama sekali tidak pernah ditulis oleh para ulama masa lalu. Dia baru ditulis pada abad 9 itu. Nah, itu cara-cara menulis kitab. Ini syarah ini berarti seluruh lafaz matan diterangkan oleh pensyarah. Kalau hasiah hanya lafaz-lafaz muayyan, lafaz tertentu yang diterangkan. Kadang-kadang udah disyarahi diikhtisar lagi oleh ulama yang lain. Ini udah disyarah diikhtisar lagi syarah. Luar biasa para ulama masa lalu itu. Wa yubayyinu fahada syarhun mufidun, maka utariki ku syarahkan berfaedah. Nah, ini syarah ini disyarahi oleh penulisnya sendiri. Jadi kitabnya Qurratul Ain disyarah oleh Syekh Nawawi Tenara, Nihayatul Zain, disyarah juga oleh pengarangnya namanya Fathul Mu'in di Syarhi Qurratul Ain. Kalau oleh Syekh Nawawi itu Nihayatul Zain. Nah, Nihayatul Zain saya syarahi Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatul Zain. Belum selesai tapi sudah dicetak juz pertamanya. Ala kitabi ingatase kitab isun al-musamma kang denarani bi Qurratil Aini kelawan Qurratil Ain, pengadem-ngadem mata. Bi muhimmatid dini kelawan saking masalah-masalah agama kang penting, atau kelawan saking masalah penting-pentingnya agama. Yubayyinul murada kang nerangake iya syarah ingkang den karepaken wa yutammimul mufada lan nyempurnakaken iya syarah al-mufada ingkang den faidahaken. Al-mufad ini simaqul afada yufidu fahuwa mufidun wa dzaka mufadun ya. Wa yuhassilul maqasida lan hasilaken iya syarah al-maqasida ing saking tujuan, wa yubrizul fawaida lan ngadhahiraken iya syarah al-fawaida ing saking faidah. Wa samaituhu bi fathil mu'ini bi syarhi Qurratil Aini bi muhimmatid dini. Lan ngarani isun hu ing syarah bi fathil mu'ini ing fathul mu'in bi zaidah. Bi syarhi Qurratil Aini kelawan syarah Qurratul Ain. Ini bisa nanti ta'alluqnya bisa langsung ke fathu ya, bisa ke samaitu gitu. Kalau ke fathu ini qabla sayuratihi alaman. Jadi sebelum fathumu ini menjadi alami, dia itu bisa menjadi muta'allaq daripada bisyarhi. Tapi ketika sudah alami bi fathil mu'in, maka bisa di Qurratul Ain ta'alluqnya ke sama itu saja. Wa bi muhimmatid dini kelawan saking masalah-masalah penting agama. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan ayya'umal intifa'u bihi lil khassati wal 'ammati minal ikhwani. Wa ana lam taisud jere Syekh Zainuddin Al-Malibari as'alullah al-karim al-mannan iku ngajaluk isun ing Allah kang loman. Itu al-karim itu kan maknanya mulia-mulia aja lagi kecil tuh guru ibtidaiyah. Kalau mulia itu syaraf, kemuliaan kebangsawanan. Kalau mulia itu yata'allaqu bil i'ta. Jadi kalau orang yang suka memberi fauqa ma su'ila, di atas apa yang diminta, itu al-karim. Ya ini kali minjam uang 1 juta, transfer 1,5 juta, al-karim itu. Kalau ke BKD kan kiai kaya raya minjem 1 juta, ditransfernya 1,5 juta, itu al-karim. Alladzi yu'ti fawqa ma su'ila, orang yang memberi di atas yang diminta.
Kalau kita itu kadang-kadang yoti duna masuk ilah, di bawah yang diminta, minjam uang 5 juta udah 3 juta aja. Nah itu bukan al-karim. Kalau al-karim itu memberi di atas apa yang diminta oleh orang yang meminta. Iya. Al-manana kang maha ngewehi. Al-manan ini kalau buat orang itu jelek. Al-manan tukang mundat-mundat. Minta apa namanya suka ngasih, pas itu ngomong, kamu suka saya beri juga kok, saya ada acara nggak datang. Itu al-manan, uang tukang mundat-mundat. Tapi bagi Allah al-manan maha anugerah dan pantas Allah itu mundat-mundat. Yang boleh mundat-mundat itu kan orang tua, guru, Allah. Allah boleh mundat-mundat kepada makhluknya. Kamu saya ciptakan, kamu saya beri nikmat, kenapa enggak ibadah padaku? Orang tua boleh mundat-mundat, kamu saya kandung, saya lahirkan, kenapa kamu tidak taat kepadaku? Guru boleh mundat-mundat pada muridnya, kenapa kamu saya ajari tetapi kamu tidak mengamalkan ilmu? Nah itu boleh, mundat-mundat begitu tuh ghairu mamnu' lil masyayikh wal aba'i wal ummahat wal ilah al-khaliq. Kemudian ini sifat, tapi ini juga ya sifat mubalagh al-mannan. Nah kalau di Arab itu tukang-tukang juga pakai wajan fa'alin, sifat mubalagh. Tukang ikan samak, makanya ada ulama samak, tukang ikan. Terus al-bazzar, tukang dagang beras, kelontongan. Al-Abbas, tukang bersin. An-Nafaq, tukang minyak. Kemudian ada lagi tukang tertawa, ad-dhahhak. Itu ada itu, ad-dhahhak, tukang tertawa. As-saqaf itu sebenarnya qaf, as-saqaf itu seorang ahli peradaban. Kalau mana benernya, kalau mana yang disekarang as-saqaf, tukang bohong. Al-haddad, al-haddad itu tukang besi. Jadi kalau dia itu ini tukang kepandian tuh, di Serang ada kepandian tuh, terminal. Itu al-haddad, itu orang kepandian itu. Ada sifat mubalaghah itu pakainya wajan mif'al kan, mizwaj, tukang kawin. Ada wajan mif'il, mi'tir, tukang minyak wangi. Mi'tir, orang yang selalu pakai banyak minyak wangi. Mijwij. Nah itu sifat mubalaghah yang ada dalam bahasa Arab. Ayyumal intifa'u ingar pianta sumarambah, apa nerima ngalap manfaat di kelawan kitab syarah lil khassati ing sakil khusus. Dia jadi maf'ul dari ya'umma, lamnya ini lam zaidah, wal 'ammati lan sakil umum. Kalau zamannya khawasu itu banyak kiai-kiai yang kadang-kadang ketelanjuran khawasun. Padahal itu dia khawasu karena jamak, ya asalnya khawasisu, jangan diambil khawasu karena dia itu isim ghair munsharif. Apa wajan mafailu min ghairil mim namanya, wajan mafail yang tidak pakai mim, khawasisu mafailu. Nah itu tidak boleh tanwin, tapi karena ketelanjuran kadang-kadang khawasun. Khawasun, padahal khawasu karena jadi mufradnya khasatun khawasu, khasun khawasu. Minal ikhwani saking dulur. Wa ayus inani bihil firdausa, lan perintah nepatakan ya Allah ini sun bihi kelawan syarah al firdausa ing surga firdaus. Amin. Semoga kita dan pengarang ini masuk surga firdaus.
fi daril amani ing dalam desa aman, innahu akramu karimin, setune Allah iku luwih mulia-muliane atau luwih loman-lomane wong kang loman, wa arhamu rahimin, lan kang luwih apa welas-welase wong kang welas. Kita loman kayak ibakan di loman, utang 1 juta dikirimin 1,5, tapi Allah lebih loman, akramu karimin, Allahu akramu karim, arhamu rahimin, ya arhamar rahimin, kan? Hei wong kang welas-welas, hei welas-welas, wong kang welas sedangkan itu suka kecil itu udah hafal tuh. Ya arhamar rahimin, hei wong kang welas-welas, wong kang welas sedangkan. Wal ismu mustaqun minas sumu wa huwal ulu la minal wasm wa huwal alamah. Lan utawi lafaz al ismu mustaqun. Ada bismillahnya masuk ke matan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu mustaqun minas sumuwi. Lan utawi lafaz al ismu iku mustaq saking lafaz as-sumu. Wa huwal ulu lan utawi sumu iku maknane ulu luhur. La minal wasmi wa huwal alamah. Dudu saking lafaz al-wasm lan utawi al-wasm iku tetengah. Jadi ismun itu maknanya adalah ulu. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujudu. Lan utawi lafaz Allah iku isim alami kedue zat kang wajib apa anane. Wa asluhu ilahu. Lan utawi asal lafaz Allah ilahun iku lafaz ilahun. Wa huwa lan utawi ilah ismu jinsin likulli ma'budin, iku isim jenis likulli ma'budin kedua saban-saban kang disembah. Seluruh nama-nama yang disembah itu adalah nau, itunya apa namanya ilahnya itu jinsun nau'un, al-kulliyatul khams, jinsun aslun nau'un apa satunya khasatun ya. Summa unifa bi al kari-kari dan makrifataken iya ilah bi al kelan al ilah wa hudifatil hamzatu lan dibuang apa hamzah Allah. Summa stumila fil ma'budi bihaqqin kari-kari tinggal iya lafaz Allah ing dalam dat kang disembah lan bener. Berarti ada yang disembah tapi bener, yaitu Wisnu segala macam ya, terus Siwa, Yesus Kristus bihaqqin kelan benar. Wa huwa al-ismul a'dham. Lam tilafat Allah al-ismul a'dham indal aktsar iku ismul a'dham indal aktsar. Man da'a bi ismil a'dhami qadallahu lahu hajatan. Siapa orang yang berdoa dengan ismul a'dham maka Allah akan memberikan hajatnya. Nah, al-ismul a'dham ikhtalafa ulama fi ba'dhum man qala annahu innahu ya hayyu ya qayyum wa aktsarul ulama yaqul bi anna al-ismul a'dham huwa Allah. Makanya kiai-kiai banyak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang katanya ya hayyu ya qayyum. Nah, itu Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi yang paling kuat itu ya hayyu ya qayyum. Siapa orang yang membaca ya hayyu ya qayyum 1000 fi makanin wahidin dalam satu tempat, summa yas'alullah hajatahu qadallahu lahu hajat. Jadi kalau ada apa-apa nggak usah kita bingung-bingung datang ke dukun hikmah, kadang dibohongi yang dukun hikmah kayak Balawi dia. Udah duduk aja sholat hajat 2 rakaat, kita langsung baca ya hayyu. Syekh Nawawi aja langsung karena ada dalam kitab Nasolibat ya. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. 1000 kali minta ya hayyu qayyum itu 1000 itu paling 15 menit kalau kita mau khusyuk. Kalau mau cepat paling juga 5 menit 7 menit ya qayyum ya qayyum 1000 itu ya hayyu qayyum ya hayyu. Tapi kalau mau kita khusyuk benar-benar itu kalau lagi hajatnya gede ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum. Nah, hajatnya gede, artinya benar-benar kekeh pengen itu 10 sampai 15 menit. Tapi kalau pengen cepat ya hayyu qayyum 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 ya hayyu qayyum. Asal 1000 aja langsung minta
Dan ini mujarrab indal ulama, inda masyayikhina. Wa qad jarrabtu mirara. Saya sering udah nggak usah pakai wiridan yang puasa capek, ini aja. Ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu. Ya Allah, itu janda muda. Ada yang salah kayak Mukhtar, ngajinya sambil ini ngantuk. Kata kiai ya kayu, kalau dia ya kayu ya gayung. Tapi dia khusyuk percaya sama kiai, ya kayu ya gayung, ya kayu ya gayung. Hasil maksud. Pas itu dia ngasih sama kiai, ngasih persen. Kata kiai, apa ini gede-gede gini ngasih hadiah? Itu yang kiai ajarkan. Ya kayu ya gayung itu saya amalkan. Ya kayu ya gayung di mana? Saya punya proyek besar. Dengar kata kiai kalau lagi ada hajat besar baca ya kayu ya gayung 1000 kali. Saya baca kiai langsung berhasil katanya. Dulu nih kakeknya Yai Hamdan kan ada nadoman karangan itu 56 siji 6 siji 8 tuh. Itu tasrif ya. Ada orang tamu Yai minta nomor yang bagus gitu. Ya itu tahunya hanya siji 6 siji 8 tuh 56 siji 6 siji 8 bab tasrif 56 siji 6 siji 8 dipasang korkas. Jebol itu tiba-tiba datang ngasih hadiah apa desel apa itu waktu itu. Kata Yai apa ini gede-gede begini? Itu ya. Nomor tembus 56 siji 6 siji 8. Kalau seluruh angka keluar lumayan itu ya Faridan ya. Tapi kalau ujungnya doang ya paling jutaan. Itu ada kiai yang membolehkan, kiai mana itu? Korkas dulu itu. Jangan Ali Sadikin katanya. Kalau saya nggak tahu itu jangan Ali Sadikin. Bentar lagi kita ngajinya ya sampai jam 4 aja lah. Jam 4 lewat supaya setengah jam. Walau yusanna bihi ghairuhu walau ta'annutan lan durung pernah diarani apabila Allah sakalian Allah walau ta'annutan dan senajan niku ta'assub fanatik atau pengewu-ngewu. Kalau menurut saya mananya itu pengewu-ngewu itu keras kepala. Warrahmanur rahimu sifatani bunyatan lil mubalaghati lan tilapat ar-rahman lan ar-rahim iku sifat loro kang dibangun karone kedua syarat mubalaghah. Rahman ar-rahim min rahima warrahman ablaghu min ar-rahimi lan tilapat ar-rahman iku luwih banget tinimbang saking ar-rahim li anna ziyatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna kana setuhune tambah bina iku nuduhaken ya ziyada ala ziyadatil makna ing atase tambah makna. Wali kaulihim rahmanud dunya wal akhirati lan karena ucapan ulama ing lafaz rahmanud dunya wa jigan welas ning dunya wal akhirati lan akhirat wa rahimul akhirati lan kang welas ning akhirat. Alhamdulillahilladzi hadana wallahu a'lam bissawab.